Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati, kita masuk pada surat berikutnya setelah Al-Fatihah, yaitu surat Al-Baqarah. Wa hiya madaniyatun. Surat Al-Baqarah adalah surat yang turun di Madinah. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, madaniyatun kulluha. Semuanya turunnya di Madinah. Karena kadang-kadang satu surat sebagian ada yang turun di Mekah, sebagian ada yang turun di Madinah. Tetapi Al-Baqarah madaniyah kulluha. Seluruhnya adalah madaniyah, turun di Madinah. Surat Al-Baqarah adalah surat yang azim, yang juga memiliki keutamaan-keutamaan seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dan oleh Imam Ahmad sebelumnya, wa Tirmidzi wa Nasa'i من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum quburan." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa innal baita alladhi tuqra fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Karena sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Dalam hadis yang sahih ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya tempat yang tidak dianjurkan untuk beribadah di sana. Tapi rumah kalian adalah rumah yang perlu diterangi dengan ibadah, dengan salat-salat sunnah, dan juga dengan bacaan Al-Quran. Ini menunjukkan perbedaan antara rumah dengan kuburan. Rumah diramaikan dengan ibadah salat-salat sunnah, qabliyah misalnya sebelum ke masjid, atau ba'diyah sepulang dari masjid, sunnahnya di rumah. Dan juga membaca Al-Quran. Adapun kuburan tidak dianjurkan untuk baca Quran di sana, untuk salat di sana.
Maka kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ramaikanlah dengan ibadah, dengan salat-salat dan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah. Fa inna syaitan, dalam lafaz lain, fa inna syaitan yafir. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang tuqra fihi suratul Baqarah, yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Baqarah memiliki keistimewaan. Dan juga termasuk yang diriwayatkan dari Fadail Al-Baqarah, keutamaan-keutamaan Al-Baqarah adalah apa yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Nasai dan juga Ibnu Majah. Ulum ashabus sunan. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus pasukan kecil, beberapa orang jumlahnya. Fastaqra'ahum, maka Nabi memerintahkan mereka atau menyuruh mereka untuk membacakan apa yang mereka punya dari bacaan Al-Quran. Apa yang mereka punya maksudnya apa yang mereka hafal. Iqra ma ma'aka minal Quran. Ma ma'aka minal Quran. Apa yang kamu punya dari Al-Quran. Iqra. Sampai ketika dipanggil yang asannuhum, ahdathuhum sinnan, afwan. Beda asannuhum dengan ahdathuhum sinnan. Asannuhum yang paling tua. Tapi kalau ahdathuhum sinnan, yang paling muda. Yang paling muda ditanya, ya fulan, ma ma'aka minal Qur'an. Wahai fulan, apa yang kamu punya dari Al-Quran? Apa yang kamu hafal dari Al-Quran? Maka sahabat yang mulia tadi menjawab, ma'i kada wa kada wa surat Al-Baqarah. Aku hafal ini dan ini, disebutkan beberapa surat dan juga surat Al-Baqarah. Maka Nabi kagum dan bertanya, ama'aka surat Al-Baqarah? Apakah bersamamu ada surat Al-Baqarah? Kamu hafal surat Al-Baqarah? Qala na'am. Kata anak muda tadi, na'am. Maka Nabi menyatakan, idhab fa anta amiruhum. Kalau begitu, pergi engkau sebagai amir mereka. Padahal paling muda. Dikatakan, anta amiruhum, engkaulah amir mereka. Apa keistimewaan anak muda ini? Menghafal surat Al-Baqarah. Dan Nabi betul-betul kagum sehingga bertanya ulang dengan kalimat ama'aka suratul Baqarah, apakah engkau memiliki surat Al-Baqarah? Ketika dijawab na'am, qala dhhab fa anta amiruhum, pergilah engkau pemimpin mereka. Ini juga termasuk keutamaan surat Al-Baqarah. Dan pernah terjadi juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, bahkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, kisah tentang Usaid bin Hudayr, seorang sahabat yang mulia, Usaid ibn Hudayr radhiyallahu taala anhu. Ketika suatu malam beliau membaca surat Al-Baqarah dan di sebelahnya kudanya dia sedang diikat. Tiba-tiba kuda itu berputar-putar di ikatannya. Dan anaknya yang bernama Yahya tidur di dekat kuda tersebut. Ketika dia membaca Al-Baqarah, kuda itu berputar-putar lagi. Ketika dia berhenti juga kuda itu. Disebutkan dengan riwayat, idza qara'a, kalau dia membaca suratnya, jalatil faras. Kuda tadi mulai yajul, bergerak. Fasakata, maka beliau berhenti baca Quran. Fasakanat, maka kuda tadi tenang kembali. Faqara'a, maka diulangi baca lagi. Fajalat, kembali kuda tadi bergerak lagi. Ketika beliau berhenti kembali kuda tadi, tenang kembali. Sampai berulang-ulang. Kata Usaid bin Khudair, wa kana ibnuhu Yahya qariban minha. Sedangkan anaknya Yahya ada di dekatnya, di dekat kuda tersebut. Fa asfaqa an tusibahu. Maka Usaid bin Khudair khawatir kudanya akan mengenai anaknya. Maka dia berhenti untuk memindahkan anaknya. Dan dia membuang mukanya ke langit. Karena khawatir kudanya kenal dia. Akan bergerak kembali. Diambil anaknya sambil memandang ke langit. Kemudian dipindahkan. Pagi harinya ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku membaca Al-Quran kada wa kada, membaca surat Al-Baqarah. Ternyata kuda bergerak lagi. Maka aku berhenti membaca. Dan aku
melihat atau memindahkan anak tadi. Dan aku melihat sesuatu. Ketika aku memandang ke langit, membuang mukaku ke langit, aku melihat seperti zullah, seperti awan terang, bercahaya, turun. Dan demikian keadaan, berulang-ulang. Kata Rasulullah SAW, Iqra, baca lagi. Teruskan baca kalian, teruskan bacamu. Ya Rasulullah, aku khawatir terhadap anakku, maka aku berhenti membaca. Kata Rasulullah SAW, wa tadri madza? Tahu engkau apa itu? Dzaka wa tilkal malaikah danat li sautika. Itu adalah malaikat yang mendekatkan suaramu. Walau qara'ta la asbahat yanzur an-nas ilaiha la tatawara minhum. Kalau engkau terus membacanya, maka malaikat itu akan turun. Sampai pagi manusia akan melihat. Demikian dikatakan suara bacaan surat Al-Baqarah sampai malaikat mendekat. Ini surat Al-Baqarah yang dibacakan oleh Usaid bin Khudair ketika malam hari, dan malaikat mendekat. Dan ini juga keutamaan surat Al-Quran secara keseluruhan, khususnya surat Al-Baqarah. Dan juga ada keutamaan surat Al-Baqarah yang bergandengan dengan keutamaan surat Ali Imran yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad fi Musnadih, disebutkan dengan sanadnya haddatsana Abdul Malik ibn Umar qala haddatsana Hisham ibn Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salam an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un li ahlihi yaumal qiyamah. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena nanti Al-Qur'an akan menjadi pembela kalian yaumul qiyamah, akan menjadi syafi' yang memberikan syafaat kepada pembaca-pembacanya. Iqra'u az-Zahrawaini, bacalah dua Zahrawain. Zahrawain adalah dua zahar yang bercahaya, dua sinar yang bercahaya terang, yaitu surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Karena nanti keduanya, surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran, akan datang yaumul qiyamah, kedua-duanya seakan-akan awan yang bercahaya. Ka'annahuma ghayayatan, ka'annahuma firqan. Sepertinya keduanya sesuatu yang berkumpul di atas bercahaya. Atau diriwayatkan atau disebutkan dalam kalimat berikutnya, firqani tayrin, dua rombongan burung yang bercahaya. Apa yang dimaksud dua surat Al-Baqarah akan datang seperti dua awan terang atau seperti dua rombongan burung? Mencari pembaca-pembacanya, mencari penghafal-penghafalnya untuk membela mereka, untuk memberikan syafaat pada mereka. Yani yuhajjani an ahlihima, yuhajjan dari hujjah, membela, memberikan hujjah. An ahlihima, membela pembaca-pembacanya, penghafal-penghafalnya yaumul qiyamah. Kemudian berkata di akhirnya ucapan Rasulullah SAW, Iqra'ul Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah Al-Baqarah, karena mengambilnya barakah, meninggalkannya rugi, dan gak akan mampu al-batalah. Al-batalah dikatakan oleh Ibnu Katsir tukang-tukang sihir. Tukang sihir gak akan bisa, gak akan mampu menghafal surat Al-Baqarah. Maka begitu anak muda tadi hafal surat Al-Baqarah, Rasulullah SAW langsung menyatakan, anta ma'aka surat Al-Baqarah fa anta amiruhum. Engkau punya surat Al-Baqarah, maka engkaulah pimpinan mereka, engkaulah yang menjadi amir mereka. Dikatakan waqad rawahu Muslimun fi shalah. Riwayat Imam Ahmad tadi dikatakan diriwayatkan pula oleh Muslim dalam kitab shalah. Kaum muslimin yang saya hormati, ini keutamaan surat Al-Baqarah.
Dan sudah dikatakan tadi bahwa surat Al-Baqarah jami'uha madaniyah, seluruhnya adalah madaniyah. Wa qad thabata fi sahihaini an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan pula dalam dua kitab sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau lempar jumrah. Ja'ala al-bait an yasarihi wa Mina an yaminih. Dalam keadaan posisi beliau dalam keadaan bait, yakni Ka'bah Mekah di kirinya dan Mina di kanannya. Ini jumrah, dia melempar dari sini, maka Mekah di arah sana, Mina di arah sana. Nanti kalau kalian haji akan tahu bahwa sunnahnya memang melempar dari situ, dari tempat di mana kanan itu Mina dan kiri itu adalah Mekah, Al-Bait. Kemudian kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, disinilah turunnya surat Al-Baqarah di dekat jumrah tadi. Dikatakan oleh beliau radhiyallahu taala anhu dengan kalimat, qala hadza maqam alladhi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ini adalah tempat di mana diturunkannya surat Al-Baqarah. Wallahu taala alam, apakah seluruhnya atau sebagian besarnya? Karena kadang-kadang satu surat turunnya berbeda-beda. Wallahu taala alam, tidak disebutkan di sini apakah sebagiannya atau seluruhnya, tapi dikatakan di sinilah turunnya surat Al-Baqarah. Dan termasuk keistimewaan surat Al-Baqarah menjadi sesuatu yang seseorang dipanggil dengannya ketika dia dalam keadaan menghafalnya. Sehingga Rasulullah SAW ketika memanggil kaum muslimin pada perang Hunain, ketika Yaumah Hunain, pada perang Hunain itu ada kejadian yang menjadi pelajaran buat kaum muslimin, yaitu ketika mereka kagum-kagum dengan jumlahnya yang sangat besar. Yang kata Allah, wa yauma Hunain id a'jabatkum katratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingat pada perang Hunain ketika kalian kagum-kagum dengan jumlah kalian yang besar, ternyata jumlah itu tidak membantu kalian sedikit pun. Kenapa demikian? Karena walaupun jumlahnya sangat besar, kejadian itu setelah Fathu Mekah, ada 12.000 orang dan saat itu sangat besar jumlah seperti itu. Tetapi ternyata ketika di daerah Hunain, kaum muslimin berjalan di bawah, sedangkan bukit yang di kanan dan di kirinya semuanya sudah dikuasai musuh. Maka mereka melempar panah-panah mereka, tombak-tombak mereka dari atas, dan mereka dalam keadaan lari ke sana kemari. Bubar. Sampai Rasulullah SAW hanya berkumpul dengan orang-orang terdekatnya saja. Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Maka mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, panggil mereka. Panggil mereka. Panggil ashabu bai'at Ridwan. Panggil ashabu Badr. Panggil ashabul Baqarah. Maka dipanggil oleh Ibnu Abbas yang suaranya keras. Sepertinya Abbas bukan Abdullah bin Abbas. Qul inna a'azakumullah. Amar al-Abbas, sahih. Bukan anaknya, bukan Abdullah bin Abbas, tapi Abbasnya. Ya Abbas, panggil mereka. Maka dipanggil oleh Abbas dengan perintah Rasulullah SAW. Ya ashab syajarah, wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Ya ashab al-Baqarah, wahai ashab al-Baqarah, wahai penghafal surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang membaca surat Al-Baqarah. Ada apa dengan surat Al-Baqarah? Kenapa tidak dikatakan dengan ashab Ali Imran atau ashab yang lain? Walaupun setiap surat dari surat-surat Al-Quran memiliki keutamaan. Semua surat dalam Al-Quran memiliki keutamaan. Tetapi Al-Baqarah sering dijadikan sebagai julukan dengan kalimat ya ashab Al-Baqarah, wahai penghafal surat Al-Baqarah. Demikian pula terjadi kejadian yang hampir sama pada perang melawan Musailamah Al-Kadzab, melawan pasukan Banu Hanifah, pasukan murtaddin, pasukan yang mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Maka ketika memerangi mereka, kalimat mereka, sebagian mereka terhadap sebagian lain adalah kalimat ya ashab al-Baqarah. Ya ashab al-Baqarah taqaddamu, wahai ashab al-Baqarah majulah. Diberi semangat mereka dengan kalimat ya ashab al-Baqarah, ya ashab al-Baqarah. Sampai para penghafal-penghafal Quran ketika itu paling depan perangnya.
Dan banyak yang terbunuh para penghafal-penghafal Quran. Sampai mereka mengadukan kepada khalifah. Banyak penghafal-penghafal yang gugur dalam perang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Bagaimana? Apakah kita tidak sebaiknya melarang mereka untuk berperang atau bagaimana? Sampai kemudian diperintahkan untuk dicatat, untuk disalin, untuk diperintahkan agar jangan sampai habis para penghafal-penghafal Al-Quran. Demikian sangat semangatnya mereka ketika disebut ya ashabul baqarah. Maka mereka semangat berjuang fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta fatahallahu alaihim, hingga Allah bukakan atas mereka dan Allah menangkan untuk mereka. Muslim yang saya hormati. Surat Al-Baqarah diawali dengan huruf-huruf alif, lam dan mim. Alif lam mim dibaca bukan dengan alam, tetapi dibaca alif, lam dibaca lam, dan mim dibaca mim. Demikian cara membacanya. Yang dikatakan ahruf mutaqati'ah, huruf-huruf yang terpisah-pisah. Alif lam mim. Adapun basmalah sudah dibahas, maka diulang kembali setiap surat adalah dengan basmalah. Kecuali surat At-Taubah. Ini akan dibahas insyaallah. Taqaddama al-kalam 'ala al-basmalah. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, sudah lewat masalah basmalah. Wa amal huruful muqatta'ah fi awal as-suwar, adapun huruf-huruf yang disebutkan di awal-awal surat, fal aslam fiha as-sukut, maka yang paling selamat adalah diam. Yang paling selamat adalah diam, untuk tidak membahas. Sukut anit ta'arrud li ma'naha, tidak perlu mencari-cari, menebak-nebak, mungkin ini, mungkin itu maksudnya, mungkin ini dan sebagainya. Min ghairi mustanadin syar'i, tanpa ada sandaran yang syar'i. Ma'al jazm bi anna Allah Ta'ala lam yunzilha abasan, dengan keyakinan yang pasti bahwa Allah tidak mungkin menurunkan tanpa arti. Tidak mungkin Allah menurunkan tanpa faedah, tanpa makna. Enggak mungkin abasan. Bal li hikmatin la na'lamuha, bahkan ada hikmah di balik itu yang kita tidak tahu. Muslim yang saya hormati. Dan memang benar ucapan beliau rahimahullah bahwa yang aslam adalah untuk tidak menafsirkan, untuk tidak menebak-nebak. Mungkin alif itu Allah, lam itu mungkin Al-Latif, mim itu mungkin Majid, semuanya nama-nama Allah. Kata siapa? Laisa hunaka mustanad syar'i, enggak ada sandaran yang syar'i. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, para ulama berselisih tentang masalah huruf-huruf di awal surat-surat Al-Quran. Minhum man qala hiya mimma ista'thara Allah bi'ilmih. Di antara para ulama ada yang menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang ilmunya Allah simpan sendiri dan kita tidak mengetahuinya. Yang pasti ada hikmahnya. Yang pasti ada maksudnya. Tidak mungkin abathan, tidak mungkin sia-sia tanpa arti. Maka mereka mengembalikan ilmunya kepada Allah. Alif lam mim, wallahu ta'ala alam bima yurid. Kita enggak tahu apa yang Allah maukan. Wallahu ta'ala a'lam. Dihikayatkan oleh Al-Qurtubi yang berpendapat dengan pendapat pertama ini dari sahabat Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Khulafar Rasyidin yang 4 berpendapat seperti itu untuk mengatakan bahwa ini adalah kalimat-kalimat atau huruf-huruf yang Allah katakan seperti itu dan kita tidak tahu apa maksudnya. Yang pasti ada hikmahnya. Yang pasti ada hikmahnya. Adapun dari para ulama yang menyatakan seperti itu, para ulama setelahnya adalah Amir Sya'bi rahimahullah dan juga Sufyan Ats-Tsauri, Rabi' ibn Khaisam, dan juga ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Hatim rahimahumullahu ajma'in. Ini pendapat golongan pertama. Adapun golongan kedua, minhum man fassaraha, di antara mereka yang menafsirkannya atau
menyebutkan hikmahnya. Seperti Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menyatakan itu adalah asma'us suwar. Itu adalah nama-nama surat. Kenapa nama-nama surat? Karena disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyatakan, bahkan hadis yang sahih menyatakan, atau para sahabat menyatakan, seperti Abu Hurairah menyatakan Rasulullah SAW membaca di pagi hari Jumat Alif Lam Mim, menyebutnya Alif Lam Mim, dan hal ataka 'alal insan. Tetapi tentunya bahwa ini adalah tidak ada mustanad kalau itu tidak menyebutkan bahwa itu adalah nama. Dan biasa para sahabat menyebutkan awal-awal surat sebagai julukan. Hal ataka 'alal insan. Alif Lam Mim, karena awalnya Alif Lam Mim, dan itu Alif Lam Mim sajdah. Demikian pula ada yang menyatakan bahwa itu adalah fawatih iftatahallahu biha. Itu hanya pembuka yang Allah jadikan sebagai pembuka. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nun wal qalami wama yasturun. Qaf wal Qur'anil Majid. Ini semua adalah pembuka saja. Demikian pula pendapat yang lainnya yang lebih lemah lagi, yaitu kalimat hiya ismun min asma'illah. Itu adalah nama-nama Allah. Alifnya Allah, lamnya Latif, mimnya Majid, dan seterusnya. Ditebak-tebak semuanya dan bisa semuanya. Tapi tidak ada mustanad sama sekali. Dan ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Bahkan ada yang menyatakan bahwa itu nama Al-Quran. Dan ini juga dibantah oleh Ibnu Katsir sendiri. Tidak mungkin itu nama Al-Quran. Bagaimana mungkin dikatakan nama Al-Quran dalam keadaan berbeda-beda, dalam keadaan dia sebutkan sekian kali dalam tempat yang berbeda dengan kalimat yang berbeda dan dijulukkan pada satu surat saja. Ada beberapa ulama yang tidak menafsirkan, tetapi menyatakan Allah menyebutkan pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, jadi tidak menafsirkan, tapi menyatakan pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, wallahu ta'ala, yang kita ketahui adalah kita yakin bahwa Al-Quran ini benar-benar bahasa Arab dengan kalimat-kalimat Arab yang tersusun dari huruf-huruf Arabiyah. Huruf-huruf Arabiyah. Kalimat-kalimatnya bahasa Arab dan huruf-hurufnya pun hijaiyah. Huruf-huruf yang dipakai oleh orang-orang Arab. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, sepertinya mendukung pendapat itu, bahwa hikmahnya di antaranya adalah itu. Kita enggak tahu hikmah-hikmah lainnya yang Allah kehendaki. Qala walihada qultu, saya katakan kata Ibnu Katsir, walihada kullu suratin iftatahat bil huruf fala budda an yudkar fiha al-intisar lil Qur'an wa bayan i'jazihi wa 'azamatihi. Oleh karena itu, setiap surat yang dimulai dengan huruf-huruf tersebut mesti menyebutkan Quran. Lihat, perhatikan. Setiap diawali dengan huruf-huruf, mesti kata Ibnu Katsir akan menyebutkan padanya pembelaan terhadap Al-Quran, atau penjelasan Quran, atau tingginya Al-Quran, atau agungnya Al-Quran. Dan itu sudah maklum bagi mereka yang membaca Al-Quran. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab. Setelah menyatakan Alif Lam Mim, itulah kitab. La raiba fihi. Oleh karena itu, tadi ada yang mengatakan berarti itu nama Al-Qur'an. Alif Lam Mim, itulah Al-Qur'an. Itulah kitab yang la raiba fihi. Dalam ayat lainnya, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazala 'alaikal kitaba bil haqq. Nazala 'alaikal kitaba bil haqq. Kitab lagi. Demikian pula ayat lain. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. Ila akhir ayat. Disebutkan setelah Alif Lam Mim Shad,
kitabun. Kitab lagi disebutkan Al-Quran. Atau alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Atau hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Tanzil juga Al-Quran. Hamim ain sin qaf kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik. Disebutkan kadzalika yuhi ilaika. Demikianlah diwahyukan kepadamu. Quran lagi. Selalu setelah huruf-huruf mesti Al-Quran. Maka di antara hikmahnya, wallahu taala a'lam, adalah Allah mengenalkan bahwa Quran yang hebat ini, yang agung ini, yang sempurna ini kalamullah dengan bahasa Arab dan dengan huruf-huruf Arabiyah. Huruf-huruf yang kalian kenal. Tetapi enggak ada satu orang pun, bahkan satu jin pun, dan mereka berkumpul bersatu bersama membuat satu surat saja seperti Al-Quran, mereka enggak mampu. Dan Allah tantang mereka, silakan datangkan satu surat. Kalau mereka bisa, enggak akan ada yang bisa seindah ini, dan khususnya keindahannya dipahami oleh orang-orang Arab dan oleh orang sastrawan Arab, orang-orang yang paham bahasa Arab, bahwa bahasanya sangat tinggi, sangat mulia. Penyair-penyair yang bahasanya katanya bagus banyak, tetapi ternyata isinya tidak ada apa-apanya. Isinya kosong. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Lihatlah para penyair-penyair. Mereka dalam keadaan selalu dalam keadaan ngawur. Lihatlah. Setiap tempat mereka bicaranya dengan waham. Ucapan-ucapan yang enggak jelas, ucapan yang dusta. Ucapan yang tidak benar. Tetapi Al-Quran dengan tingginya bahasa, sempurnanya bahasa, plus tingginya makna yang terkandung di dalamnya. Yang sempurna, semua syariat Allah ada di dalamnya. Dan semua perkara tafsilan likulli syai'. Dan ini Allah dimulai dengan kalimat alif lam mim. Dimulai dengan kalimat hamim. Dimulai dengan huruf-huruf yang kalian kenal. Yang kalian tahu. Setelah nun wal qalami wa ma yasturun. Dan apa yang ditulis oleh pena. Dan bisa Al-Quran juga di dalamnya. Demikian pula qaf wal Qur'anil Majid. Al-Quran Al-Majid. Qadibina a'azakumullah ila akhirih ma qala Ibnu Katsir rahimahullah. Ayat kedua, setelah menyatakan alif lam mim, dzalikal kitabu ay hadzal kitab al-'azim alladhi huwa al-kitab al-haqiqah al-mustamil ala ma lam tastamil alayhi kutubul mutaqaddimin wal mutaakhirin min al-'ilm al-'azim wal haqqil mubin. Inilah kitab yang mulia, yaitu kitab yang benar-benar sesungguhnya kitab yang hakiki. Yang tercakup di dalamnya apa yang tidak dicakup oleh kitab apapun yang terdahulu ataupun yang setelahnya. Ay hadzal kitab, ini kitab yang Allah turunkan mencakup segala apa yang ada di Injil terkandung dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam Taurat terkandung dalam Al-Quran. Apa yang dalam Zabur terkandung dalam Al-Quran. Apalagi kitab-kitab setelahnya dari kitab-kitab manusia. Maka tentunya tidak ada kebenaran apapun kecuali terkandung di dalam Al-Quran. Terkandung al-ilm al-azim, ilmu yang agung, wal haqqil mubin, yang la raiba fihi, kata Allah, yang enggak ada keraguan padanya. Semua ucapan-ucapan selain ucapan Allah Taala dan ucapan orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala akan memiliki keraguan. Tetapi ketika didukung dengan qala Allah atau didukung dengan ucapan Rasulullah yang diberi wahyu oleh Allah, baru menjadi yakin. La raiba fihi wala syakka biwajhin minal wujuh, enggak ada keraguan padanya dari sisi manapun. Wa nafi ar-raib anhu,
dinafikannya keraguan padanya, yastalzim jiddahu. Kalau dinafikan keraguan, maka mesti lawannya. Apa lawannya keraguan? Keyakinan. Yani kitab yang benar-benar meyakinkan. Silahkan, kitab apapun ada perubahan. Selalu ada perubahan-perubahan. Kalau katanya tidak berubah, sudah nggak bisa dipaham. Tetapi Al-Quran tetap, lafadznya tetap, maknanya dan tetap dipaham. Karena kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah, huruf-hurufnya terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini, kata Allah, dan kami akan menjaganya. Iddidd ar-raib wa syakk al-yaqin, karena lawannya keraguan, lawannya syak adalah keyakinan. Maka hadzal kitab al-mustamil ala ilmi al-yaqin, maka kitab ini terkandung di dalamnya ilmu yang meyakinkan. Al-muzil lisyak, yang akan menghilangkan segala keraguan. Wa hadhihi qa'idatun mufidah, dan ini kaidah yang sangat berfaedah. Kaidah penting. Anna nafyal maqsud bihi al-madah la budda an yakuna mutadamminan li dhiddihi wa huwa al-kamal. Bahwa pujian dengan cara penafian pasti akan disebutkan penetapannya lawannya. Saya ulangi, ini kaidah penting. Dalam memuji sesuatu, kalau dipujinya dengan penafian, maka mesti akan ditetapkan lawannya. Sebab kalau penafian saja tanpa ditetapkan lawannya, tentunya itu adalah abathun, perkara yang sia-sia. Maka ketika dikatakan la raiba fi, enggak ada keraguan, maknanya meyakinkan, sempurna. Lianna nafya adam wal adam al mahad la madha fi, karena kalau penafian saja itu adalah peniadaan. Kalau peniadaan tok tanpa ada penetapan lawannya, maka itu bukan pujian. Ini penting. Sebab akan berkait pula nanti pada asma dan sifat. Ketika memuji Allah SWT, la ta'khuduhu sinatun wala naum, tidak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Baik, apakah ini menetapkan sesuatu? Bala, tentu menetapkan sesuatu. Apa itu? Kamal al-hayah, sempurnanya kehidupan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha hidup. Diawali dengan kalimat Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. Dia yang maha hidup, lagi berdiri sendiri. Apa maknanya maha hidup? La ta'khuduhu sinatun wala naum, yaitu yang tidak ngantuk dan tidak tidur. Kalau tanpa menetapkan, hanya penafian saja, itu bukan pujian. Misalnya Jahmiyah dan pengikutnya, di antara pecahan mereka berkata bahwa kami tidak mau mensifati Allah. Kalau mensifati Allah, nanti kayak makhluk punya sifat. Allah nggak punya sifat. Lalu terus bagaimana? Ya pokoknya kami menyatakan Allah tidak begini, tidak begitu. Karena tidak punya sifat, maka kalau mau memuji Allah, kata mereka, kalau mau memuji Allah, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah tidak kecil. Maksudnya besar. Berarti besar. Oh enggak, saya nggak mau menetapkan sifat. Saya tidak mau menetapkan sifat. Karena kalau punya sifat berarti seperti makhluk. Jadi kami hanya berkata Allah tidak kecil. Berarti Allah besar. Tidak mau. Kamu nggak mengakui kalau Allah maha mendengar? Tidak. Allah tidak punya sifat mendengar. Tapi Allah tidak tuli. Bayangkan. Dajjal, kadzdzab, mubtadi'un dhal, yang dikafirkan oleh para ulama, menyatakan hanya dengan kalimat Allah tidak tuli, Allah tidak buta, Allah tidak, tapi menetapkan sifat nggak mau. Tapi apakah ini madhun? Penafian saja. Apakah itu pujian? Tidak, bukan pujian. Kenapa? Kamu menyamakan dengan sesuatu yang adam, yang tidak ada, atau menyamakan dengan jamadat. Tiang itu tidak tidur, ya kan? Tapi juga tidak hidup, kan begitu? Hati-hati. Kalau nafi saja bukan pujian. Dia tidak ngantuk, tidak tidur. Tapi itu bukan pujian. Kenapa? Karena tidak disebutkan penetapannya.
bahwa dia hidup, tidak. Dia tidak tuli. Oh, telinga aja nggak punya, iya kan? Berarti dia nggak tuli. Hati-hati. Ini na'udzubillah syubhat yang mengerikan dari Jahmiyah. Sehingga jangan lupa kaidahnya dalam masalah asma sifat dan dalam masalah lain, kalau penafian saja belum memuji. Penafian itu mesti konsekuensinya menetapkan lawannya. Kalau maknanya Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah tidak ngantuk, tidak tidur, maknanya Allah Maha hidup. Hayyul Qayyum, itu maknanya. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya bahwa aku tidak pernah capek. Ma massana min lughub, enggak pernah terkena lelah. Apa maknanya? Maknanya Allah terus Maha kuasa untuk berbuat apapun. Sempurna. Sehingga harus diiringi penafian dengan penetapan. Tapi ketika Allah menafikan raib dan syak dalam ayat ini, la raiba fih, apa maknanya? Harus menetapkan lawannya. Bahwa kitab ini meyakinkan, enggak ada keraguan padanya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, satu ayat yang penting dan satu kaidah yang penting. Yaitu kalimat dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Falamma istamala 'ala al-yaqini wa kanat al-hidayah la tahsul illa bil yaqin qala hudan lil muttaqin. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ketika tercakup dalam ayat ini tentang yakinnya, meyakinkannya Al-Qur'an penuh dengan kepastian, maka kemudian dikaitkan dengan hidayah. Karena yang namanya hidayah tidak mungkin bisa membimbing tanpa keyakinan. Tidak mungkin bisa membimbing tanpa keyakinan. Orang terbimbing kalau yakin. La tahsul illa bil yakin. Al-hidayah la tahsul illa bil yakin. Yang namanya hidayah nggak akan terjadi kecuali dengan keyakinan. Contoh sederhananya ketika kamu bertanya kepada seseorang, di mana rumahnya fulan? Orang itu menyatakan kayak di sana. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Gimana kamu? Terbimbing apa nggak terbimbing? Aduh, cari-cari nanti salah. Nanya ke orang lain, iya kan? Sampai dijawab dengan yakin. Kamu tahu? Bukan tahu lagi. Saya bolak-balik ke sana kok. Baru yakin. Akan terbimbing. Tidak mungkin orang terbimbing dengan sesuatu yang meragukan. Maka Al-Quran ini la raiba fi, nggak ada keraguan padanya, meyakinkan kepastian di dalamnya. Maka dikatakan hudan lil muttaqin, dan membimbing, membawa kepada hidayah, menunjuki jalan yang lurus. Adapun huda, ma tahsul bihil hidayah. Huda adalah apa yang didapatkan dengannya al-hidayah. Sedangkan sebaliknya adalah dalal. Maka siapa yang terbimbing dalam hidayah berarti dia selamat dari kesesatan dan syubhat-syubhat. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.